Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Next. Kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Drawinata dengan NIM 001. Yang kedua ada Reza Amilah dengan NIM 006. Yang ketiga ada Putri Maharani dengan NIM 008. Selanjutnya ada Nurul Majid Aditya dengan NIM 009. Selanjutnya ada saya sendiri, saya Terakhir Jalanin dengan NIM 029. Yang terakhir adalah Faiz Naufal dengan NIM 032. Nah, apa sih itu manajemen? Jadi manajemen itu adalah suatu kegiatan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Next. Nah, mengapa bahasan kita kali ini tuh cukup penting? Karena perkembangan dan pesatnya persaingan menuntut seorang wirausahawan untuk unggul dalam kreativitas dan inovasi. Segala kegiatan usaha membutuhkan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, manajemen yang dimaksud di sini ada planning, organizing, activating, sama control. Next. Bahasan pertama kita kali ini mengenai kreativitas, yaitu mengenai konsep dan ruang lingkup dari kreativitas. Next. Kreativitas sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Utami Mundar mendefinisikan kreativitas sebagai hasil dari interaksi antar individu dan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya. Next. Mengenai konsep kreativitas dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama proses, di mana sebuah proses menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian penting dalam pengembangan kreativitas. Bersibuk diri secara kreatif. Yang kedua adalah produk, di mana produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang telah dihasilkan individu, baik sesuatu yang baru atau penggabungan dari inovatif. Dan yang ketiga merupakan konsep kreativitas ketiga adalah pribadi, di mana pribadi mencerminkan keunikan individu dalam berpikir dan ungkapan-ungkapannya. Selanjutnya, ruang lingkup kreativitas. Ya. Yang pertama ada ide, hasil dari pemikiran kreatif yang bersifat unik belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian ada gagasan, yaitu kreativitas dapat dituangkan dalam sebuah gagasan untuk pemecahan suatu masalah. Dan yang ketiga ada produk. Salah satu bentuk kreativitas dengan proses kreatif, maka akan tercipta sebuah produk. Next. Dan kemudian kita akan menjelaskan inovasi yang berisikan konsep, manajemen inovasi, dan latar belakang. Inovasi adalah ide atau cara-cara maupun objek yang dipersiapkan oleh seseorang untuk menjadikan sesuatu yang baru. Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses, dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru, menurut Rosenfeld. Selanjutnya mengenai adanya konsep inovasi. Yang pertama ada inovasi produk. Inovasi produk yaitu bagaimana mengenalkan barang baru dengan pelayanan baru yang secara substansial meningkatkan baik karakteristik fungsi, kemampuan teknis, kemudahan menggunakan produk. Antara lain seperti telepon genggam, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada mengenai inovasi pendidikan. Inovasi pada instrumen pendidikan sejalan dengan perkembangan dan peradaban zaman. Saya ambil contohnya, yaitu mengenai perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, terdapat inovasi pelayanan publik. Perubahan pelayanan publik dari konvensional ke modern
Saya ambil contoh mengenai aplikasi Peduli Lindungi dan juga layanan pada Samsat online dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, terdapat inovasi teknologi. Inovasi teknologi sendiri menghadirkan inovasi pada perkembangan interaksi tanpa batas. Contohnya dengan munculnya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, dan lain-lain. Yang terakhir, terdapat inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan sendiri berkembang terdapat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya perubahan mode fashion yang terdapat di dalam masyarakat sendiri, dan kesenian yang semakin beragam. Manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan proses pengelola inovasi agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelola inovasi dan proses-proses produk dan pelayanan organisasi sampai pelanggan dan pasar. Digunakan untuk mengakui adanya ide baru, terus ada untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya proses inovasi ini akan menimbulkan inovasi baru. Next. Inovasi didorong oleh teknologi baru atau teknologi yang telah ada untuk menemukan inovasi baru. Inovasi ditarik oleh adanya konsumen daerah tertentu yang kebutuhannya belum terpenuhi sehingga menimbulkan inovasi baru. Latar belakang lahirnya inovasi. Manajemen inovasi memegang peran penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Beberapa contoh perusahaan yang mulai inovasi dengan baik adalah Apple dan Google. Sejak didirikan dari tahun 1970, Apple yang terus mengembangkan inovasi terus sehingga menghasilkan produk-produk gadget, iPad, iPhone, iPod yang diterima di pasar. Selain itu, Google juga muncul dengan berbagai layanan search engine dan dilengkapi dengan berbagai layanan lain yang unik di internet. Seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Ide tersebut harus diatur dengan disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha dalam menggunakan struktur sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Perlu disadari oleh wirausahawan bahwa dari 1000 ide yang diciptakan, maka hanya satu yang menjadi inovatif. Banyak ide tersebut akan menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindari ide yang menumpuk dan terlambat untuk Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Tujuan dari inovasi adalah untuk menciptakan ide-ide baru yang bertujuan untuk memperbaiki menjadi yang lebih baik, menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan efisiensi. Tujuan inovasi dalam organisasi adalah untuk menemukan ide-ide baru yang berguna untuk perubahan proses di dalam organisasi tersebut. Dapat disimpulkan tujuan kreativitas yang pertama menciptakan ide atau hal baru, yang kedua menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Yang ketiga menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Selanjutnya tujuan inovasi. Yang pertama meningkatkan kualitas, yang kedua menciptakan pasar baru, dan yang ketiga memperluas jangkauan produk. Next. Selanjutnya, perkembangan ide-ide kreatif yang memiliki inovasi.
Untuk yang pertama yaitu belajar. Pembentukan ide desain dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar desain yang ingin diciptakan. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Kita harus sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan alat-alat sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses kreatif. Yang ketiga, investigasi. Bahkan sebelum memulai membayangkan sebuah ide, kita harus memperoleh informasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkan, karakter perusahaannya, dan lainnya. Karena sebenarnya tahap investigasi ini sangat penting untuk menghasilkan ide-ide yang faktual dan relevan. Next. Yang keempat yaitu pencerahan. Pada tahap ini, ide itu tidak sepenuhnya menetas dan perlu dierami agar lebih matang. Sebaiknya Anda mulai mencatat hal-hal kecil dan potongan-potongan pikiran yang mulai bermunculan agar kemudian dapat disatukan menjadi sebuah rancangan yang utuh. Yang kelima yaitu ideasi. Proses ide kreatif atau generasi ini melibatkan kemampuan menganalisa rancangan-rancangan yang mungkin menarik untuk dikerjakan dan menghilangkannya satu persatu sampai didapat sebuah ide kreatif yang terbaik. Yang terakhir yaitu eksekusi. Fase ini melibatkan proses mengubah sketsa ke dalam format digital, menambah warna dan efek, serta menguji hasil akhir apabila diaplikasikan ke dalam beberapa media. Dan setelah mendapat persetujuan akhir dari klien, maka barulah proses desain kreatif dapat dianggap selesai. Next. Sekian dari kelompok 1. Semoga bagi para pendengar bisa mendapat informasi baru yang baik ini dan juga semoga presentasi ini bisa membawa nilai baik bagi kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.